Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majoli Fleur dari kelas BKI 1B dengan NIM 12540101067. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herman selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang kemajuan dan kemunduran dinasti Fatimiyah. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu beberapa poin tentang kemajuan dinasti Fatimiyah. Poin yang pertama yaitu bidang agama dan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah membangun Universitas Al-Azhar di Kairo pada tahun 970 Masehi. Tempat ini menjadi pusat belajar Islam dan ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu lainnya. Banyak ulama dan para ilmuwan datang dari berbagai negara untuk menimba ilmu di sana, karena dinasti Fatimiyah ini sangat memperhatikan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Poin yang kedua yaitu bidang politik dan pemerintahan. Pemerintahan Fatimiyah mempunyai sistem administrasi yang teratur dan kuat. Pemimpinnya dikenal bijak seperti Al-Mu'izz Ladinillah yang berhasil memperluas wilayah sampai ke Suriah dan Hijaz. Pemerintahan mereka terorganisir dengan baik dan pemimpinnya mempunyai visi besar untuk memperluas pengaruh Islam. Poin yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Letak Mesir yang strategis antara Asia, Afrika, dan Eropa membuat Kairo menjadi pusat perdagangan dunia. Barang seperti rempah-rempah, sutra, dan emas banyak diperdagangkan. Negara menjadi makmur karena pemasukan pajak dan hasil dagang besar. Perekonomian Fatimiyah berkembang pesat karena perdagangan internasional yang maju dan pengelolaan ekonomi yang baik. Poin yang keempat yaitu kebudayaan dan arsitektur. Kairo dijadikan kota megah dan indah dengan banyak bangunan bersejarah seperti masjid, taman, dan istana. Arsitektur Fatimiyah ini juga mempunyai ciri khas yaitu ukiran halus dan menara kembar. Seni, sastra, dan kaligrafi juga berkembang dengan pesat. Poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu toleransi beragama. Pemerintahan ini menghargai perbedaan agama. Orang Yahudi atau Kristen diberi kebebasan untuk beribadah dan bahkan bekerja di pemerintahan. Dinasti ini menerapkan toleransi yang tinggi sehingga masyarakat hidup damai dan harmonis meski berbeda keyakinan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kemunduran dinasti Fatimiyah, serta menjelaskan beberapa poin di dalamnya. Di antaranya, poin yang pertama yaitu perebutan kekuasaan internal, persaingan, perebutan wazir. Banyak pertikaian antar keluarga kerajaan untuk memperebutkan tahta. Akibatnya, pemerintahan menjadi lemah dan tidak stabil. Konflik dalam keluarga sendiri membuat negara menjadi hilang arah dan sulit berkembang. Poin yang kedua yaitu krisis ekonomi. Perdagangan menurun karena perang dan kondisi politik yang tidak aman. Kas negara menipis, sementara pengeluaran istana dan tentara sangat besar. Keuangan negara terganggu karena pengelolaan yang tidak seimbang dan situasi yang tidak stabil dikarenakan para penguasa yang selalu hidup bermewahan. Poin yang ketiga yaitu munculnya pasukan bayaran. Karena kekuatan militernya menurun, Fatimiyah ini memakai tentara bayaran dari luar. Tetapi tentara ini tidak setia dan sering berontak. Sikap ini melemahkan keamanan negara, dikarenakan ketergantungan pada pasukan bayaran. Poin yang keempat yaitu penyimpangan paham keagamaan. Adanya pemaksaan ideologi Syiah terhadap masyarakat mayoritas Sunni. Fatimiyah menganut Syiah Ismailiyah, sedangkan rakyatnya mayoritas Sunni. Perbedaan paham ini membuat konflik dan ketegangan antar masyarakat. Perpecahan dalam hal agama membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu tekanan dari luar. Serangan luar yang terus-menerus mempercepat kehancuran dinasti ini. Fatimiyah mendapat serangan dari dinasti Seljuk dan Perang Salib. Akhirnya, pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Mesir dan mengakhiri kekuasaan Fatimiyah. Jadi, kesimpulannya, dinasti Fatimiyah ini berjaya lewat ilmu, ekonomi, dan toleransi. Namun, konflik internal, ekonomi yang melemah, perpecahan agama, dan serangan luar yang menyebabkan kehancuran dinasti Fatimiyah ini pada tahun 1171 Masehi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.